Hey guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Salam, semangat, sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ada ibadah online bareng ya. Yes. Nah, mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Mari kita fokuskan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta membuka diri kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Semangat ibadah online teman-teman. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Mari kita saat ini kita mau siapkan hati kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Dan kita mau nyatakan, Kau hadir Tuhan, Kau ada di tengah kami semua Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya Yesus. Mari kita mau nyatakan bahwa ada kuasa Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Di
penyertaan yang kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami naikkan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Amin Yesus. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, Engkau layak Tuhan, Engkau yang kami puji Tuhan. Haleluya, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Amin saudara. Dia yang menebus dan menyelamatkan setiap kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan saudara. Jika kita dalam pergumulan, jika kita dalam masalah, percaya bahwa Allah mengasihi setiap kita. Jika nyawanya saja sudah Dia berikan bagi setiap kita, apalagi hal-hal yang baik, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dia pasti bukan Allah yang meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang menyertai setiap kita saudara. Mari pada hari ini kita mau naikkan pujian bagi Tuhan untuk besar kasih setianya atas setiap kita. Meskipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, meskipun kami dalam masalah, dalam ketakutan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang berjalan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau yang beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan, Engkau yang beri penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan
hanya Engkau yang kami sembah. Syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Allah yang menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau memilih setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kami keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami juga mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bicara di setiap kami. Urapi Pastor Mimi Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di setiap kami Tuhan Yesus. Yang akan menegur setiap kami, memperbaiki kelakuan kami Tuhan Yesus. Yang akan mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami. Untuk kami siap terima firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan terutama enjoy ya. Walaupun kalian harus kuliah, kerja di rumah, sekolah dari rumah, pokoknya tetap enjoy ya. Coba kalian katakan kalau di situ ada temennya yang sedang sama-sama ibadah online atau ada saudaranya, coba bilang, hey. Nah coba tepak ya temennya, hey, masih mau tetap awet muda enggak? Nah coba katakan, masih tetap mau awet muda enggak? Kalau masih mau tetap awet muda, enjoy ya. Ayo kita enjoy, bersyukur ya. Kita nantikan Tuhan ya. Nah makanya hari ini tema renungan saya adalah menantikan Tuhan. Dialah sumber kedamaian, kepuasan dan kekuatan kita. Kita baca yuk sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 31 yang di rumah pun baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kalian lihat di sini sebenarnya ada kalimat syarat, yaitu orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi siapa yang dapat kekuatan baru? Tidak lain orang yang menantikan Tuhan. Nah syaratnya yaitu Tuhan yang dinanti. Jadi bukan hasil doanya,
bukan berkat-berkatnya. Contohnya ya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan itu bukan hanya bilang begini, Tuhan kapan nih nilai saya supaya naik, supaya bagus. Tuhan, kapan saya ganti HP? Kok HP saya gini-gini aja? Tuhan, uang jajan saya kapan naiknya? Aduh Tuhan, kapan nih kerjaan yang saya lagi lamar kok nggak ada yang panggil-panggil saya? Atau mungkin juga, aduh Tuhan, kapan saya dapat jodoh? Orang lain udah pada punya pasangan, kapan saya Tuhan? Nah saudara, ini semua kalian hanya menanti-nantikan berkatnya saja. Kalau kalian fokus pada hal-hal tersebut. Padahal firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita harus yang terpenting yaitu menanti sumbernya. Ya, coba lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa? Ini pasti pada udah tahu, ini gambar keran air. Dulu Pastor Fu pernah cerita, ada orang Afrika nih ya. Dulu nih dari kampung yang terbelakang zaman dulu nih. Dia punya kesempatan pergi ke Eropa. Wah, sampai di sana dia terbingung-bingung, terkagum-kagum. Semua alat-alat sangat maju, ya, teknologi sangat maju. Bahkan dia terheran-heran setiap dia nyalain keran, maka keluar airnya. Dia pergi lagi ke tempat lain, nyalain lagi keran, keluar lagi airnya. Wah, jadi dia berpikir ini benda ajaib. Bisa diputer, bisa keluar air. Wah, ini saya harus beli nih, di kampung saya nih nggak ada yang kayak ginian. Dan kalau saya kesulitan air tinggal puter maka dapat airnya. Maka dia belilah keran air itu beberapa. Lalu waktu dia pulang dia kumpulin tuh teman-temannya. Dia puter kerannya, dia coba, tapi nggak keluar air. Dia coba lagi, tambah keras, tambah kencang, tetap nggak keluar air. Nah, di sini orang itu tidak sadar bahwa yang penting bukan kerannya, tapi yang penting adalah sumbernya. Nah, inilah ilustrasi yang menggambarkan bahwa kalau kita itu harus menantikan sumbernya dulu, baru nanti kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, akibat kalau kita itu hanya menantikan hasilnya atau outputnya bukan sumbernya. Yang pertama, yaitu kita jadi rasa capek. Capek kita, aduh Tuhan saya udah berdoa. Kok uang jajan gak naik-naik, malah tambah turun sekarang. Aduh Tuhan jodoh gak datang-datang, gimana nih Tuhan. Nah semuanya kita bukan dapat kekuatan. Malah kita jadi capek, jadi mengeluh. Dan ujung-ujungnya kita adalah kecewa sama Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar menantikan Tuhan. Dan ada dua sifat Tuhan yang utama. Ada dua sifat Tuhan yang utama. Sebelum kita mempelajari dua sifat itu, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya dari Yesaya 40 yang tadi kita bacakan ayatnya. Di atasnya di perikopnya tertulis Allah segala Allah. Pada waktu ayat itu ditulis zaman Nabi Yesaya, orang Israel ada di dalam pembuangan penjajahan Babilonia. Jadi mereka 70 tahun ditawan oleh bangsa Babilonia. Mereka tentu aja pengen merdeka, mereka pengen pulang ke negaranya. Tapi kok menanti-nanti belum juga ya. Nah tapi waktu itu orang Israel memang bandel, mereka nakal. Mereka bukan menyembah Tuhan yang hidup, tapi mereka malah menyembah patung-patung, arca-arca. Karena kebiasaan bangsa-bangsa Babilonia tersebut. Jadi akibatnya apa? Tuhan juga marah dengan mereka. Tapi Tuhan juga mengasihi mereka. Itu sebabnya Tuhan bilang dalam ayat 31 tadi. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Nah tujuannya juga kalau kita kenal dua sifat Tuhan yang utama ini. Maka kita bisa belajar tambah percaya kepada Tuhan. Tuhan bukanlah suatu dongeng yang kuno. Alkitab bukanlah dongeng kuno juga. Tapi kita akan lihat memang benar, memang kenyataannya. Yang pertama ya, dari dua sifat Tuhan atau dua keberadaan Tuhan. Yaitu yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden. Tuhan yang transenden berarti Tuhan yang maha jauh. Dia melampaui segala akal manusia. Dia Tuhan yang maha besar, dia Tuhan yang maha kuasa. Nah ini dibuktikan dari Yesaya 40 ayat 15 di atasnya. Saya bacakan ya.
Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Bayangin loh, kita aja pribadi manusia ini bukan bangsa nih ya. Ini bangsa-bangsa aja setitik air. Lah kita seperberapanya dari setitik air tersebut. Belum pulau-pulau itu nggak lebih dari abu halus. Nah abu itu sekali ditiup udah langsung terbang menghilang. Jadi betapa kecilnya manusia itu di hadapan Tuhan. Di hadapan alam semesta aja dia udah nggak bisa membandingkan dirinya saking kecil. Coba kalian mau tahu nggak bumi ini luasnya berapa? Kalau kalian mau bayangkan pakai lapangan sepak bola ya pembandingnya ya. Kan ada tuh yang demen main bola nih ya pasti anak-anak remaja dan youth. Itu bumi itu luasnya kira-kira 127.000 lapangan sepak bola. Nah bulan ternyata lebih gede lagi. Bulan luasnya kira-kira itu adalah 3,8 juta lapangan sepak bola. Alias dalam kilometer yaitu 380.000 kilometer luasnya bulan tersebut. Nah yang berikutnya lagi membuktikan bahwa Allah kita Allah yang transenden. Dari Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Nah loh ada berapa bintang yang Tuhan udah ciptakan. Ini yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi di mana bumi planet kita ini berada. Nah sekarang itu di alam semesta, di universe ini ada 2 triliun galaksi. Nah galaksi kita sendiri Bima Sakti itu punya bintang hampir 400 miliar. Bayangin begitu banyaknya. Dan kalau Tuhan memanggil mereka, gak ada satupun yang gak hadir. Semua bintang berkata sama Tuhan. Tuhan misalnya panggil bintang apa? Misalnya bintang salib ya, kan ada tuh bintang salib. Bintang salib keluar. Nah bintang salib pasti kalau dia punya suara dia langsung bilang siap bos. Nah bintang salib keluar dengan cahayanya yang gilang gemilang. Nah kalian lihat ya betapa Tuhan itu maha besar ya. Kita akan melihat nih. Video yang berikut ini sebenarnya video pengetahuan loh. Dibuat oleh seorang ahli mikroskopik dan juga dia ahli fisika ya. Ini begitu bagusnya video ini. Perhatikan ya video ini ya. Yuk kita lihat videonya ya. Nah berapa jarak kita untuk bisa mencapai alam semesta yang terdekat? Diperlukan setengah tahun untuk bisa sampai ke bulan, yaitu satelit bumi yang terdekat. Jaraknya 380.000 kilometer dari bumi. Dari bumi ke Neptunus, planet yang terjauh di galaksi ini diperlukan 5022 tahun alias 8 generasi. Sampai kamu punya cicit, cicitnya punya cicit lagi tuh gak sampai-sampai ya. Jaraknya 10 pangkat 12 kilometer. Untuk bisa mencapai matahari diperlukan 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah 9,4 kali 10 pangkat 12 kilometer. Untuk mencapai bintang lain diperlukan 10 tahun cahaya. Planet kita termasuk dalam 3,2 triliun planet dan 400 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti sendiri termasuk dalam 54 galaksi di local group. Untuk mencapai local group diperlukan 100 juta tahun cahaya. Local group ini termasuk dalam 2000 galaksi di Virgo Supercluster. Virgo Supercluster ini termasuk dalam 1 juta galaksi di Laniakea Supercluster. Dan akhirnya yang terbesar adalah Observable Universe. Alam semesta yang terdiri dari 2 triliun galaksi. Dan ini baru pengetahuan manusia baru sampai sini. Setelah universe itu nggak tahu lagi ada apa. Nah itu kalau ukuran-ukuran yang giant, yang raksasa. Sekarang ukuran yang kecil.
benda-benda yang mikroskopik. Kita lihat lagi ya, kembali ke matanya si Loisa, perempuan ini namanya Loisa ya. Kita lihat ukuran matanya yang paling kecil yaitu retina. Dari pupil, iris, kemudian kepada retina. Ukurannya 1 mm, bayangin kecil ya. Lalu pembuluh darah 100 mikrometer. Sel darah putih 10 mikrometer. Kromosom 1 mikrometer. DNA kromosom 100 nanometer. Fiber kromosom 10 nanometer. Grup atom 1 nanometer. Atom oksigen 100 pikometer. Atom bagian dalam 10 pikometer. Atom kosong 1 piko. Lalu nukleus atom 100 femtopikometer. Proton dan neutron yang paling kecil di nukleus 10 femto. Dan akhirnya quarks adalah substansi atau partikel yang paling fundamental 1 femto. Itu ukurannya. Nah lihat ya, itu ukuran-ukuran pakai minus loh. Kalian tahu di sekolah berapa nano? Nano itu 10 pangkat min 9. Belum kalau piko 10 pangkat min 15. Femto itu lebih lagi ya. Udah enggak terhitung betapa halusnya. Nah namun demikian Allah yang demikian besar dan menciptakan benda-benda yang enggak kelihatan oleh mata. Apa yang terjadi pada orang Israel? Di sana dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 18-20. Ternyata Allah itu disamakan hanya dengan patung dan arca. Nah itu betapa itu menghina kemuliaan Tuhan. Gak setara dengan Tuhan yang maha kuasa itu. Dan itu dianggap jinah rohani. Itu adalah jinah rohani di mata Tuhan. Jikalau kita menyembah patung-patung dan arca-arca. Nah 2 sifat Tuhan ini, yang pertama tadi adalah Tuhan yang transenden. Yang kedua adalah Tuhan yang imanen. Yaitu Tuhan yang dekat, ada di dalam hati kita. Apa buktinya? Tuhan imanen. Buktinya inkarnasi Tuhan Yesus. Menurut Yohanes 1 ayat 14, dia firman Allah itu menjadi sama dengan manusia, hidup di tengah manusia. Dia benar-benar menyelami budaya manusia sampai matinya di atas kayu salib. Contoh nih, ini ada gambar nih tentang kelompok semut. Dulu saya belajar agama, waktu itu diajar oleh Pak Chambers dari Inggris. Dia kasih perumpamaan. Coba kalian lihat semut katanya. Ada semut-semut lagi berantem. Semut-semut lagi sakit. Ada yang mau mati dan sebagainya. Sangat menderita. Lalu kalian coba dengan bahasa manusia. Ayo semut, kalian mesti begini, begitu, begini, begitu. Nah semutnya kira-kira mengerti enggak? Enggak mengerti. Sebab bahasanya lain. Budayanya juga lain. Nah satu-satunya cara kalau kalian pengen menyelamatkan semut itu, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menjelma jadi semut. Kita berbahasa semut, kita hidup dalam kehidupan mereka. Nah sama dengan Tuhan Yesus, dia menjelma jadi manusia. Dia hidup di antara manusia, dia ngerasain penderitaan kita. Sebab itu dia mau mengampuni dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Itu bukti Tuhan yang imanen. Bukti kedua Tuhan yang imanen. Kita menjadi milik Yesus dan Yesus di dalam kita. Seperti Yohanes 17, doa Yesus kepada Bapaknya. Bapa, mereka adalah milikku, itu berarti milikmu juga. Betapa dahsyatnya. Kalau kita menjadi milik Tuhan, berarti kemanapun kita pergi, Tuhan ada dalam hati kita. Kita ini kepunyaan Tuhan. Kita berhak mewarisi janji-janji Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, jangan gelisah. Walaupun keadaan yang gak enak. Nah setelah kita tahu Tuhan kita transenden imanen, pasti ada yang bertanya. Tapi saya gak pernah tuh bisa lihat Tuhan. Saya gak pernah bisa meraba, merasanya. Gimana dong seperti ini? Nah pribadi Tuhan dapat kita alami melalui 4 hal pribadi Tuhan itu. Yang pertama, melalui suaranya dalam hati kita. Kalau kalian senang berdoa, lebih banyak berdoa apalagi dalam masa di rumah seperti ini. Kalian mencari Tuhan, maka kalian nanti punya kepekaan terhadap suaranya. Contohnya ya, ada waktu itu seorang dosen, dia perlu uang 32 juta sekian untuk pembetulan rumahnya yang bocor. Pada saat dia ke ATM, ada kartu ATM tertinggal masih di mesin itu. Kemudian dia lihat gak ada orang di sekelilingnya. Lalu dia mulai lihat informasi saldo.
ternyata uangnya ada 32 juta lebih seperti yang dia perlukan. Nah terus dia berpikir mungkin, nah ini nih jawaban Tuhan. Tapi ada suara lembut berkata dalam hatinya, itu bukan uangmu. Orang yang punya ATM itu, dia hanya punya tabungan segitu. Dia pasti perluin uang itu. Di situ dia nangis. Dia ikutin suara itu, dia sekarang bukan tekan transfer. Kalau dia mau licik, dia bisa aja tekan tombol transfer. Dan akhirnya bisa masuk ke rekening dia. Tapi dia gak mau. Dia tekan cancel. Sehingga kartunya keluar lagi. Tapi hatinya apa? Hatinya menjadi lega. Karena dia sudah mengikuti suara Tuhan. Itu contohnya. Lalu kalau kita misalnya udah berdoa. Kok suara Tuhan gak kedengeran apa-apa ya? Kok hening gak ada suara apa-apa? Kamu mulai membaca firman-Nya. Di firman itulah nanti Tuhan akan berbicara. Percayalah. Lalu yang ketiga, peristiwa di sekitar kita. Contohnya nih ya, waktu dulu saya masih pimpin kelompok sel di remaja. Ada anak remaja, itu dia hari itu dia gak mau ke sel group. Karena dia dalam 2 minggu itu dia lagi hobi piara cupang. Nah dia beli itu ikan cupang banyak. Nah temennya itu sampai sadarin dia. Sampai WA dia, sampai SMS dia dan sebagainya. Lu ayo lu ke sel group, ini udah jamnya sel group. Dia bilang, aduh nanti aja deh ya, gue lagi males nih gue punya piaraan baru sekarang. Nah pokoknya dia tuh sibuk memelihara cupang. Lalu malamnya apa yang terjadi? Dia gak ke sel group tuh hari itu ya. Lalu malamnya apa yang terjadi? Malamnya itu ada kucing dan di situ ada tikus. Kucing itu entah gimana ya, dia jatohin semua toples. Dia piara cupangnya di toples-toples. Dijatohin semua dan gak ada tutupnya. Dan apa yang terjadi, cupangnya semua keluar, dimakan sama tikus. Besoknya pas dia bangun tidur, mati semua cupangnya. Nah di situ dia nyesel. Aduh kenapa kemarin saya gak ke sel group ya. Aduh cupang saya jadi begini. Nah itu merupakan peristiwa di sekitar kita. Di situ Tuhan berbicara, ayo kalau kamu ke sel group maka kamu akan dapat ketenangan. Nah belum tentu memang cupangnya tetap ada di toples. Tapi kalau dia ke sel group minimal dia itu jadi gak syok. Minimal dia itu tetap tenang. Nah yang keempat Tuhan bicara lewat peneguhan dari teman-teman kita. Waktu itu saya pernah cerita di ibadah youth. Saya pernah mengalami juga down, gak enak ya. Waktu Pastor Fu masih hidup nih ya. Terus tiba-tiba ada WA dari teman-teman yang jauh ya. Hari itu tuh gak pakai direkayasa. 3 teman youth yang udah di luar kota semua pada WA sama saya. Halo tante bagaimana keadaannya ya. Nah tante tenang ya, saya disuruh doa nih sama Tuhan buat tante. Nah itu merupakan peneguhan dari teman-teman atau dari keluarga kita. Jadi ingat ya, walaupun Tuhan gak bisa dilihat diraba, tapi kita bisa tahu pribadinya lewat suaranya dalam hati kita, lewat firman Tuhan, lewat peristiwa di sekitar kita, dan peneguhan dari teman-teman. Jadi yang kita nanti-nantikan adalah Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita dan sumber segalanya. Coba lihat gambar berikut ini. Itu ada seorang ayah, seorang papa pulang dari kantor atau dari luar kota. Wah anak-anaknya menyambut gembira. Nah janganlah sebagai anak hanya ingin oleh-olehnya atau kadonya. Tapi kita mau kan papa kita pulang dengan selamat dalam keadaan yang sejahtera. Nah sama kita juga harus menantikan sumbernya Yesus, bukan berkatnya dulu. Nah aplikasinya apa penerapannya? Roma 12 ayat 12. Sama-sama baca ya ayat ini bersama saya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kalian praktekkan ayat ini dengan benar dan konsisten. Itu sama aja kalian dengan menanti-nantikan Tuhan. Coba kalau yang gak punya pengharapan itu berarti udah mati nih walaupun kalian masih hidup. Harus punya pengharapan, sukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Mungkin sekarang lagi boring dan sebagainya karena lockdown di rumah. Sabar ya. Bertekunlah dalam doa dan tentu firman Tuhan. Ayo tiap hari doa, bukan hanya doa makan. Ayo doa,
Ayo kita baca firman. Nah pasti kalian nanti akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah kesimpulannya, jika Anda mempraktekkan dengan benar, menantikan Tuhan ini, yaitu Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen, maka Anda beroleh kekuatan dalam menghadapi masa krisis ini. Kekuatan itu penting loh. Jangan hanya berpikir, mana mujizat Tuhan, saya pengen dapat mujizatnya langsung. Nah, dapat kekuatan itu juga penting untuk bisa melewati masa yang sukar, yang gak enak seperti ini. Kalau gak ada kekuatan, kita bisa kalah loh. Kita rontok, kita jadi hopeless, nasib kita bukannya tambah maju. Nilai kalian bukannya lebih bagus, gaji kalian bukannya lebih bagus dan sebagainya. Karena apa? Karena kalian kehilangan kekuatan. Sebab itu nantikanlah Tuhan supaya kita beroleh kekuatan. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama semua di rumah juga berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami beroleh renungan yang singkat pada hari ini Tuhan. Engkau yang urapi dengan kuasa Roh Kudus, meteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Hamba percaya biar firman ini berbicara kepada semua anak youth dan remaja yang di Bogor, yang di Depok, di Tangsel dan yang di Kemang. Biarlah Tuhan firman menanti-nantikan Tuhan sebagai sumber pusat hidup kami. Itu bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menantikan Engkau jauh di luar berkat-berkat-Mu. Kami percaya berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya saudara, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang imanen. Itu terbukti dari inkarnasi Yesus menjadi manusia. Dan kita peringati setiap awal bulan kita memasuki di dalam perjamuan kudus sebagai tanda kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang rela untuk menebus segala dosa kita. Allah yang mau menjadi sama dengan kita, taat sampai mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Sungguh saudara, ini merupakan cinta terbesar dari Tuhan yang maha besar kepada kita yang hanya merupakan setitik debu. Kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Dia sebenarnya. Namun Dia sangat mengasihi setiap kita. Itu sebabnya waktu kita datang untuk menghadap Tuhan dalam perjamuan kudus ini, mari datang dengan sikap hormat, sikap takut kepada Tuhan. Mari kita siapkan semua roti dan anggur. Saudara sudah siapkan, saudara dengan tertib. Kita akan nyanyikan satu lagu dulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karya terbesar, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Benar Tuhan, tiada
sambil musik memainkan dengan lembut lagu ini, kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Mari kita periksa hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah karena masa krisis ini kita menjadi mundur? Apakah kita menanti-nantikan Dia dengan sepenuh hati atau hanya menanti-nantikan hasil doa kita saja? Mari kita datang kepadanya. Dia udah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Mari kita datang, memperbaiki lagi, komitmen lagi, cinta kita kepada Tuhan, perbaharui lagi. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Iya Yesus. 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 Haleluya Tuhan. Tuhan berpesan saudara, untuk semua saudara pun yang di rumah. Mari saudara, di tengah masa yang tidak enak ini, Tuhan mengingatkan kalau kita mau bersekutu, mau menjadi satu dengan Tuhan, maka bukan hanya di dalam keadaan yang enak, keadaan yang sukacita, tapi Tuhan juga mau berpesan, kita justru mesti bersekutu di dalam penderitaannya juga. Sama seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi, hendaklah kita juga mau bersekutu di dalam penderitaan Yesus. Janganlah kita mengeluh, marilah terus mencintai Dia. Saudara boleh angkat roti pada tangan kanan saudara, melebihi di atas kepala saudara. Sebelum memakannya, saya akan bacakan ayat-ayat di mana Tuhan melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita semua supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Bila saudara percaya, mari memakannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Kita yang hanya setitik debu di hadapannya. Sungguh ini adalah kemuliaan, kehormatan bagi kita. Sebab itu saudara, kalau saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua, apakah saudara mempercayainya? Amin. Amin. Bila saudara percaya, mari kita meminumnya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yang di rumah mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Tubuhmu dan darahmu telah Engkau persembahkan menjadi korban bagi kami, supaya jiwa kami diselamatkan, dosa kami diampuni. Kami mengucap syukur
begitu mengasihi kami. Kami percaya kalau Engkau telah rela mengorbankan dirimu, maka Engkau juga adalah Allah yang peduli kepada setiap kami, Allah yang menyertai setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo teman-teman, saya percaya bahwa pujian, penyembahan, dan firman Tuhan telah menjadi kekuatan buat kita semua. Nah, sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir. Namun, untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja dapat teman-teman kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dapat juga dikirim melalui OVO atau GoPay dengan scan QR Code atau mengirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca teman-teman. Untuk bukti transfer atau pembayaran, dapat teman-teman screenshot dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar teman-teman juga. Sesuai situasi, saat ini kita sama-sama usahakan untuk stay at home ya, teman-teman, karena dari itu untuk Sabtu dan Minggu, tanggal 8 dan 9 Agustus 2020, kita tidak mengadakan kebaktian. Seluruh kegiatan lainnya juga diadakan secara online. Kebaktian bisa diakses mulai hari Sabtu jam 5 sore melalui channel YouTube kita, yaitu MDC Bogor Online. Nah teman-teman, minggu ini kita akan dilayani oleh Kosaron, pasti membangun kita semua. Teman-teman, kesan online wajib ya dilakukan oleh tiap kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi koordinator Teens and Youth ya. Untuk kelompok doa Teens and Youth, tetap diadakan. Mari sama-sama dibangun dalam kelompok doa. Untuk Bogor, diadakan hari Kamis jam 8:30 malam, Sabtu jam 4 sore, dan hari Minggu jam 12 siang. Dan untuk wilayah yang lain, dapat mengikuti kelompok doa masing-masing di wilayahnya. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih untuk tim pemuji dan pemusik yang sudah melayani dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan, kita boleh memuji menyembah Dia, kita boleh mendengarkan firman-Nya dan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Ini semua merupakan berkat rohani yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah ini, kita nyanyikan dulu satu lagu, Dengan Sayapmu Ku Akan Terbang Tinggi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, saudara yang di rumah, mari nyanyi dengan percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan, ya Yesus, dan perlindungan. Amin Tuhan, bagiku. Katakan dengan percaya, pertolonganku. Dia pasti menolong kita semua. Di tempat maha tinggi, ya Tuhan, kami berserah. Yes Tuhan, aku berserah. Amin. Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami sembah, Kau yang ku sembah. Yes Tuhan, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, kami tetap menantikan Engkau. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau menolong Tuhan bangsa kami, negara kami. Supaya Tuhan pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa biar tangan-Mu sendiri yang mentransformasi negara kami. Sehingga orang juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami rindu pandemi ini cepat berhenti ya Bapa. Dan kembali semuanya menjadi baik dan normal. Tuhan menolong setiap ya Bapa keluarga-keluarga korban COVID. Engkau yang beri kekuatan. Engkau yang beri penghiburan Tuhan. Dan Kau beri kesembuhan pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang lagi mengalami masalah apapun, Engkau tolong. Engkau beri Tuhan Yesus kekuatan dan mujizat-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan untuk Allah kita.